Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Chandra Adi Puspita, dengan NIM 185221191. Yang selanjutnya Hani Septiani dengan NIM 185221204. Ada Miftah Rizky dengan NIM 185221220. Yang terakhir ada Ani Ertilah Nuriyah dengan NIM 185221231. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem akuntansi siklus pengeluaran. Yang pertama, proses. Para pemasok besar mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman datang yang memungkinkan AOE untuk merencanakan dengan memiliki staf yang memadai guna memproses pengiriman yang datang ke gudangnya. Ketika pengiriman tiba, para pekerja dok penerimaan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi bahwa seluruh pesanan yang diharapkan dari pemasok tersebut. Sebagian besar pemasok melabeli kode batang atau RFID (Radio Frequency Identification) produk-produk mereka untuk memfasilitasi perhitungan barang. Sebelum transfer barang ke gudang, petugas persediaan memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Bagi para pemasok yang tidak mengirimkan faktur, sistem secara otomatis menjadwalkan sebuah pembayaran berdasarkan syarat yang disetujui ketika pesanan ditempatkan. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Untuk aktivitas masalah-masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran itu terdapat ancaman. Yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak otoritas atas informasi sensitif. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Yang keempat, kinerja yang buruk. Untuk pengendaliannya, yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Selanjutnya, untuk aktivitas pemesanan, ancamannya yang pertama, kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang kedua, membeli barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, membeli barang ketika harga sedang melambung. Untuk pengendaliannya, yang pertama, sistem persediaan perpetual. Yang kedua, kode bar atau label RFID. Yang ketiga, perhitungan persediaan fisik secara periodik. Untuk aktivitas pengeluarannya dengan ancaman, yang pertama, menerima barang yang tidak dipesan. Yang kedua, kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, memverifikasi penerimaan jasa. Yang keempat, pencurian persediaan. Untuk pengendaliannya, yang pertama, mensyaratkan keberadaan pesanan pembeli yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Yang kedua, tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kualitas yang dipesan. Yang ketiga, mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan keuangan. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem akuntansi siklus pengeluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa. Diagram yang ada di dalam PPT menunjukkan bahwa pemesanan ini terlebih dahulu melibatkan untuk mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli, dan kemudian memilih pemasok mana yang dibeli. Mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menciptakan masalah signifikan perusahaan. Oleh karena itu, akuntan dan sistem profesional perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola perusahaan. Prosesnya itu ada economic order quantity, yaitu ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Ada reorder point atau titik pemesanan ulang, yaitu menentukan tingkat yang mana saldo persediaan dari suatu barang harus berada sebelum pesanan untuk mengisi stok dimulai. Ada material recruitment planning atau MRP,
yaitu sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik pemikiran untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Ada sistem persediaan just in time atau JIT. Sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Ada permintaan pembelian atau purchase requisition, sebuah dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasi kuesioner, menentukan lokasi pengiriman dan tanggal yang diperlukan, mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, kuantitas, dan harga dari setiap barang yang diminta, dan mungkin akan menyarankan seorang pemasok. Selanjutnya, ada ancaman dan pengendaliannya. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Untuk mengurangi resiko pada masalah ini, metode persediaan perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbarui. Ancaman lainnya adalah pembelian barang yang saat ini tidak diperlukan. Catatan persediaan yang akurat memastikan validitas permintaan pembelian yang dihasilkan sistem pengendalian persediaan secara otomatis. Para penyedia perlu meninjau dan menyetujui permintaan pembelian yang dimulai dari masing-masing pegawai. Yang kedua, ada memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Ada 3 faktor, yaitu harga, kualitas bahan baku, keandalan dalam pengiriman. Pesanan pembelian atau purchase order, yaitu sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Ancaman dan pengendaliannya. Salah satu ancaman adalah melibatkan pembelian barang pada harga pada biaya yang melambung. Biaya komponen yang dibeli menunjukkan sebuah porsi substansial dari total biaya beberapa produk yang diproduksi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berjuang mengamankan harga terbaik bagi barang-barang yang mereka beli. Pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa kebijakan telah dipenuhi. Contoh dari jenis-jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada titik proses apa pesanan dapat dibatalkan? Yang kedua, pihak mana yang bertanggung jawab untuk biaya pengiriman kembali jika syarat kontrak tersebut tidak diikuti? Yang ketiga, pihak mana yang bertanggung jawab dalam kode batang tag RFID dan label? Yang keempat, apa yang terjadi jika kesalahan dalam sistem penjualan perusahaan pembelian menyebabkan tambahan dan jumlah barang yang disediakan pemasok? Dapatkah pemasok mengirimkan lebih banyak persediaan daripada yang dipesan jika dengan melakukannya mengurangi total biaya pengiriman? Karena ini menghasilkan muatan truk penuh, bukannya sebagian. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penerimaan. Yang pertama ada prosesnya. Ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Laporan penerimaan mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap barang yang diterima, ia menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan kuantitas atau jumlah. 3 pengecualian yang mungkin terhadap proses ini adalah: yang pertama, menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. Yang kedua, menerima barang rusak. Dan yang ketiga, menerima barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Kemudian ada ancaman dan pengendaliannya.
Ancamannya yaitu menerima pengiriman barang yang tidak dipesan, menghasilkan biaya-biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Prosedur pengendalian terbaik untuk menanggulangi ancaman ini adalah menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima biaya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang disetujui. Pencurian persediaan adalah ancaman yang lainnya. Beberapa faktor pengendalian dapat digunakan untuk mengamankan persediaan terhadap kehilangan. Persediaan seharusnya disimpan dalam lokasi yang aman dengan akses yang terbatas. Seluruh transfer persediaan dalam perusahaan seharusnya didokumentasikan. Penting untuk menghitung persediaan di tangan secara periodik dan merekonsiliasi perhitungan tersebut dengan persediaan. Pemisahan tugas yang tepat dapat lebih membantu meminimalkan risiko pencurian persediaan. Materi selanjutnya yaitu menyetujui faktor pemasok. Prosesnya, ada 2 cara untuk memproses faktur pemasok, yaitu sistem non-voucher dan sistem voucher. Sistem non-voucher atau non-voucher system merupakan sebuah metode untuk memproses hutang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file hutang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Sedangkan sistem voucher atau voucher system merupakan metode untuk memproses hutang yang mana voucher pencairan disiapkan. Sistem voucher menawarkan 3 manfaat atas sistem non-voucher, yaitu yang pertama, sistem tersebut mengurangi jumlah cek yang perlu ditulis karena beberapa faktur mungkin disertakan dalam satu voucher pencairan. Yang kedua, karena voucher pencairan adalah sebuah dokumen yang dihasilkan secara internal, maka ia dapat diberi nomor sebelumnya untuk menyederhanakan pelacakan seluruh hutang. Yang ketiga, karena voucher menyediakan sebuah catatan eksplisit yang faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran, maka voucher tersebut memfasilitasi pemisahan waktu persetujuan dari faktur dari waktu pembayaran faktur. Kemudian ada ancaman dan pengendaliannya. Satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok, seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dengan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketetapan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kualitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Untuk pembelian kartu pengadaan, para pengguna harus disyaratkan untuk menyimpan tanda bukti dan memverifikasi ketepatan atas laporan bulanan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di bab yang terakhir ini ada yang namanya pengeluaran kas. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu ada proses pengeluaran kas. Jadi prosesnya itu adalah orang yang melapor ke bendahara atau kasir itu bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Meskipun banyak pembayaran terus dibuat dengan cek, penggunaan EFT dan VD semakin meningkat. Lalu yang kedua ada ancaman dan pengendalian. Faktur yang disetujui harus diajukan berdasarkan tanggal jatuh tempo, dan sistem harus didesain untuk melacak tanggal jatuh tempo faktur dan mencetak sebuah daftar seluruh faktur yang beredar secara periodik. Ancaman lainnya adalah membayar barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan kuantitas yang diindikasikan dalam faktur pemasok dengan kuantitas yang dimasukkan oleh pihak pengendalian persediaan yang menerima transfer atas barang-barang tersebut dari Departemen Penerimaan. Lalu ada lagi ancaman potensial lainnya adalah, ini contohnya, seorang pegawai untuk memesan berbagai penerbangan atau hotel, tetapi mereka membatalkan semuanya kecuali yang termurah. Nah, tetapi saat menyerahkan klaim untuk penggantian
opsi itu tuh dia pilihnya yang termahal, jadi yang terendah dia batalkan, tapi untuk gantinya itu dia minta yang termahal kayak gitu. Nah, jadi cara untuk menanggulangi ancaman tersebut yaitu mensyaratkan seluruh pegawai untuk menggunakan kartu kredit perusahaan untuk perjalanan, karena ini akan memastikan bahwa perusahaan mempunyai jejak audit yang lengkap atas seluruh beban dan pengkreditan ke rekening. Nah, lalu ada beberapa prosedur pengendalian yang terkait akan dapat menanggulangi ancaman ini, yaitu 1. Faktur seharusnya disetujui untuk pembayaran hanya saat disertai dengan paket voucher lengkap atau pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Dan yang kedua, hanya salinan asli pada faktur yang harus dibayarkan. Dan ketiga, ketika cek untuk membayar faktur dan voucher yang telah ditandatangani, maka faktur dan voucher harus ditandai dibayar. Dengan itu akan mencegah yang namanya pengiriman ulang. Lalu ini mengenai dana impres. Dana impres adalah sebuah rekening kas 2 karakter yang memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, ini sudah diatur dengan jumlah yang tetap. Yang kedua, voucher diperlukan dalam setiap pencairan. Dan ini yang paling penting, yang terakhir, untuk merencanakan dan mengawasi pengeluaran dan guna untuk menghindari masalah arus kas, maka sebuah anggaran arus kas adalah cara terbaik untuk menanggulangi ancaman ini. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dan kita sehat semua dan dapat berkumpul kembali di kelas offline, dan semoga corona hilang ya, dan jaga kesehatan selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.